Oke, ini TP-Link berapa Ji? Ini EC berapa? 230. EC 230 ya, berarti ini mau kita koneksikan pakai mesh ya, mode mesh. Jadi ini TP-Link pertama atau masternya, ini TP-Link keduanya nih yang akan dijadikan slab ya Mas Iji ya. Betul Pak Endang. Betul ya. Jadi kita setting dulu nih yang utamanya ya atau masternya, jadi yang sumber internet. Nah IP-nya coba kita cek. Ini sih udah koneksi, udah di setting juga. Nah statusnya sih udah connect nih, udah ada akses internet. Coba kita cek CMD, kita ping aja. Oke, udah masuk internet. Jadi kalau router utama atau masternya ini namanya T1, jadi di setting biasa aja, jadi kayak normal lah, basic gitu. Setting nama wifi, terus passwordnya biasa, yang penting sumber internetnya udah masuk ke sini. Nah terus cara dibuat mesh itu sih syaratnya cuma dari sini sih, dari router utama ya. Paling kita nyetingnya ke wireless, terus ada mesh setting. Mesh setting ini dinyalain, kayak dinyalain, habis dinyalain sih udah itu doang. Itu syaratnya di masternya atau di router utamanya. Oke, kita beralih ke yang ini ya, yang slabnya ya. Yang slabnya kita pakai ini aja, apa ini kan pakai wireless, wifi nya kita matiin aja biar nanti koneksinya pakai LAN ya. Coba kita cek IP config udah masuk belum. Wah udah ada. Nah ini router utama tadi. Oke, sama juga admin login. Nah, basic wireless. Nah ini kan masih standarnya ya, belum diapa-apain password atau username-nya juga. Jadi sih ini sih kalau slab, walaupun kita enggak setting nama wifi-nya, dia akan ikut ke SSID yang kita pairing gitu. Jadi harus disetting namanya. nggak usah disetting juga nggak jadi masalah sih, karena nanti wirelessnya itu dia ngikut SSID-nya gitu. Nah terus yang ini juga mesh-nya kita harus nyalain dulu ya. Ini berarti ini settingan di slab nih, di router kedua. Kita nyalain dulu. Nah udah nyala, terus ke advance lagi. Nah modenya kan ada 3 nih. Kalau yang pertama kan itu modenya router. Nah yang kedua itu modenya pakai mode satelit ya. Jadi pertama itu ke wireless dulu, meshnya kita aktifin. Habis sudah diaktifin baru ke operation mode. Nah modenya kita ganti ke satelit, kita save, yes. Nah tunggu, dia nanti bakalan restart. Bakalan restart. Terus kita nggak, kalau udah pakai mode yang satelit ini nih ya, itu kita udah nggak bisa akses web ini lagi nih Ci. Udah nggak bisa masuk tampilan Udah pakai mode operationnya gitu. Ini kan dia tunggu dulu nih sampai dia lampunya standby lagi gitu kan. Ini masih restart ya. Kalau disebut lama ya emang lama. Makanya kalau mau nyeting ini makan dulu, takutnya di rumah customer kan bunyi kan gak enak. Gitu, tunggu dulu ya kan.
paling berapa menit ya, 3 menitan paling ya, 3 menitan sih udah lampu udah normal lagi. Jadi diulangin lagi ya. Kalau Ini di video keberapa Pak Endang ini? ini ke 14 Pak. 14 Iya, ya. soalnya saya diteleponin mulu masalah setting EC ini gimana gitu. Jadi kalau nggak ada barangnya sama nggak ada ya nggak ada barangnya gitu, susah ngejelasinnya gitu. Ini kebetulan kan pas di sini ada barangnya juga, ya udah sekalian aja gitu daripada nelponin mulu gitu. Karena kalau ini dijelasin kan makan waktu gitu kan. Jadi mungkin ada yang butuh nih, nanti pas ngeliatin video ini coba disimak aja. Jadi stepnya pertama di router masternya ya, yang master itu yang terkoneksi ke internet atau sumber internetnya, yang nyolok ke modem atau yang nyolok dari router ya kan. Intinya sumber internet ya, sumber internetnya itu pastiin meshnya itu diaktifin, disetting kayak biasa, username sama passwordnya juga seperti biasa. Nah kita cuma butuh di mesh ininya aja nih, mesh ini kita nyalain aja nanti buat pairingnya. Nah terus baru deh kita ke yang slabnya, yang ini, yang slab ini nih. Jadi kita fokusnya tinggi slab aja. Di slab juga sama, jadi syaratnya dari meshnya itu kita nyalain lagi, cuma mungkin yang beda modenya doang. Kalau ini modenya pakai mode router, kalau ini modenya pakai mode satelit gitu ya. Ini ke satu, ini kedua. Coba 92.168. Oh belum ya, belum 100%. Ya kalah. Sambil ngopi, sambil lagi nyeting ini. Nah nanti pas kita kan mau akses gini lagi ya ke webnya dia nih, 192.168.0.1. Nah ini kan nggak bisa nih login page-nya nih, nggak bisa semuanya karena tadi udah di mode satelit gitu. Kalau udah di mode satelit kita nggak bisa masuk ke tampilan kayak gini, jadi semuanya gini. Nah terus caranya gimana kalau misalkan kita settingnya supaya jadi mesh gitu? Nah kita ke fisiknya langsung gitu, dari router pertama atau masternya itu kan ada tombol WPS tuh. Nah tombol WPS nya sama master sama si slab itu harus dipencet ya bareng, itu 5 kali pencet dah, 5 kali pencet sampai muncul tombol WPS atau di router EC ini sih gambarnya gembok ya, jadi gemboknya itu sampai blinking ya, sampai blinking. Jadi yang router pertama kita pencet WPS nya 5 kali, nah yang router kedua sama 5 kali juga. Jadi ini coba kita koneksi dulu ya, 1 2 3 4 5. Nah biarin tunggu sampai si wirelessnya ini dia udah ngelock gitu. Kalau udah ngelock atau udah manteng artinya dia udah pairing tuh sama si router utama. Udah standby ya. Standby dah pengen main dah. Kalau udah standby nanti tinggal nunggu ngopi doang sih paling Ngopi gitu. doang sama mie ya. Mie udah dibuatin. Nah mie udah dibuatin sama customer, slow aja. Terus tandanya kalau misalkan udah connect di router kedua nih kan ada tombol ada ini ya, ada indikator lampu bola dunia ya. Intinya bola dunianya itu mesti nyala. Kalau misalkan nggak nyala berarti itu belum connect gitu, udah pairing tapi belum ada akses internet di
router keduanya. Terus reset dulu nggak Pak Endang? Bisa gitu, jadi kita tunggu dulu. Nah setelah udah manteng nih, belum nyala juga ya kan, biasanya sih itu dia langsung nge-restart sendiri sih dari si routernya gitu. Cuma kalau misalkan nggak nge-restart atau begitu doang lampunya nggak nyala gitu ya, kita pakai restart manual paling gitu. Coba kita restart manual ya, jadi di router keduanya kita restart manual. Oke, kita nyalain lagi. Nah kalau udah di restart nanti indikator lampu bola dunianya udah nyala tuh. Kalau udah nyala, nah dia itu trafficnya udah masuk ke yang mesh. Namanya udah berubah. Namanya coba kita lihat ya, buat nama wifi nya itu. Nah ini kan tadi koneksi pakai LAN nih langsung ya, kalau pakai wifi ya silakan pakai wifi gitu. Nah yang TP-Link yang kedua tadi berubah namanya jadi ini, jadi T1, jadi ngikut yang router utama atau router yang di pairing sama si mesh ini. Ya sampai situ aja sih kali ya.